Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wa hadila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu fi kitabihi Manhajus Sawi Syarhul Usul Thariqah Sadah Ali Adi Alawi. Kita alhamdulillah ya baru saja melewati daripada bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ya daripada bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ya, sekarang kita sudah berada di bulan setelahnya, yaitu bulan Rabius Sanilah. Nah, alhamdulillah kemarin sebelumnya kita membaca fikih, kita selingi dengan tasawuf. Setelah ulun pikir lebih baik melanjutkan bacaan yang dulu ya Manhajus Sawi daripada kita berpindah ke kitab Bidayatul Hidayah yang kemarin dengan Ghazali. Karena kita di sini kemarin pembahasan tentang pasal yang mana menerangkan anjuran kepada kita ya untuk selalu menghadiri daripada majlis-majlis ilmu atau majlis-majlis ulama. Wa an Yahya ya bin Abi Katsir rahimahullahu taala fi qaulihi taala ya Yahya bin Katsir ya menafsirkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajhah ya. Bersabarlah ya bersabarlah atas diri kamu ya, insyaallah wallahu alam artinya lah bersabarlah ya diri kamu ya atas diri kamu sekalian, yang mana bersama orang-orang yang mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bersabarlah kamu ya di dalam berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang artinya di sini di dalam berdakwah ini ada sebuah kesabaran yang mana Allah memerintahkan banyak perihal ya ayat di Al-Quran yang menerangkan di saat kita melakukan sebuah ketakwaan, suatu kebaikan, Allah di sini banyak menggantungkan daripada ayatnya dengan bersabar. Wastabirlah sudah disebutkan dalam surah Thaha juga, mur ahlaka bisolah wastabir alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka wal akibatul taqwa. Bersabar juga di dalam kita mendidik anak kita agar mereka terbiasa dengan melakukan sholat supaya jangan meninggalkan, bersabar. Kemudian di sini dikatakan juga bersabarlah kalian ya bersama mereka yang mana mereka tersebut mengajak orang untuk lebih mengenal Allah, karena di sana pasti ada ujian yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Harus bersabar. Kalimat bersabar wasbir pasti di sini ada kepayahan ya. Ada ujian. Setiap kalimat wasbir itu memang artinya kenapa? Pasti tidak mudah ya, tidak mudah kita untuk menjalankannya. Di dalam kita mendidik anak kita agar selalu terbiasa mereka orang yang tidak meninggalkan sholat, ini perlu proses ya, lamalah, harus bersabar di dalam mendidiknya. Karena tingkat kesabaran ini ada beberapa tingkat ya, diantaranya kesabaran atas musibah ya. Misalkan kita meninggal oleh saudara kita atau orang tua kita ya kan, atau kena musibah, itu tingkat kesabaran yang paling rendah ya. Yang kedua adalah kesabaran di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang untuk atau kita bersabar di dalam melatih diri kita untuk selalu ya istiqomah di dalam menghadiri majelis ilmu, atau melatih diri kita untuk selalu tidak ketinggalan sholat. Nah, itu juga kesabaran. Jadi bersabar atas ibadah itu adalah tingkat kesabaran yang kedua. Adapun cek kenapa? PRT ya?
Verdi meledak. Lihat itu Den kalau Verdi. Belum kira mic-nya meledak. Aman gak? Aman. 86. Kemudian yang pertama ya, tingkat kesabaran yang paling tinggi adalah kesabaran di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat kesabaran yang luar biasa. Kalau kita bisa ya menahan diri kita untuk terhindar daripada suatu kemaksiatan, maka di sini mendapatkan tingkat derajat kesabaran yang luar biasa. Bersabar di dalam menahan diri untuk melakukan suatu kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan juga di dalam bersabar di dalam melatih diri untuk selalu ya bisa menjauhi apa yang dilarang Allah dan menuruti apa yang diperintahkannya, itu memang berat, di antara kesabaran yang paling berat ya. Sehingga Allah di sini Rasulullah mengatakan derajat kesabaran yang paling mulia adalah kesabaran di dalam menahan dirinya bermaksiat. Diceritakan ada sebuah cerita di sebuah kota ya di tanah Arab. Dulu Lun pernah mendengar dari cerita Al Habib Salim, mungkin pernah cerita. Waktu itu kata beliau ada seorang pemuda tinggal di sebuah negeri. Pemuda tadi mungkin ceritanya ini model kayak Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Memang artinya pemuda ini ganteng lah, artinya bungas, ganteng. Akhirnya pemuda tadi ditaksir ada bebinian yang naksir lawan inya. Nah, ada bebinian naksir lawan inya, padahal bebinian ini termasuk daripada perempuan yang dikenal lah, artinya dengan kecantikannya, tapi dia tergila-gila dengan salah seorang daripada orang yang ahli ibadah, orang yang selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada suatu hari pemuda tadinya berjalan di muka rumah bebinian tadi, pasnya lewat, mungkin perempuan ini menjatuhkan sesuatu lah ke bawah, sehingga yang mana pemuda tadi harus mengetok rumah daripada perempuan tadi untuk mengembalikan. Nah, padahal disengajakan perempuan tadi dari atas dijatuhkan. Kemudian ketika lewat, ada yang jatuh, diambil pemuda tadi, diketoklah rumah bebinian tadi. Mungkin pemuda tadi karena tahu juga bahwa itu rumah bebinian. Akhirnya diketok, ketika ia mau mengasihkan barang tadi, ternyata pemuda tadi ditarik oleh ditarik ke dalam, disuruh bebinian tadi membuka baju lah, disuruh inya untuk menggauli dirinya. Jadi bingungnya nih kayak apa jadinya, supaya bilanya ikam kada mau, jadinya aku akan berteriak ikam memperkosa aku. Akhirnya bingung kayak apa. Akhirnya lakian tadi minta waktu lawan binian tadi. Baik ya lakian tadi, padahal orang yang ahli taat kepada Allah. Baik, aku minta waktu setumat. Masuknya ke dalam WC, minta waktu untuk ke dalam kamar mandi. Masuk ke dalam kamar mandi, beheranya ketikanya behera semua antahi tadi tapalakannya ke awaknya. Tahinya seorang tadi tapalakannya awaknya keluarnya, binian tadi muntah. Akhirnya diselamatkan inya dari zina. Ini Habib Salim kalau nggak salah cerita waktu itu. Jadi tahinya seorang itu diandalkannya. Jadi kan ada istilah ya, artinya syarat taklif itu syarat ikroh itu kita disuruh dipaksa, enggak ada. Syaratnya orang dipaksa itu ada 5 syarat. Mungkin harus kayak di sini banyak diantara kita kadang masuk kepada syarat lah. Nah, akhirnya ketika itu katanya Allah setelah laki-laki tadi selamat dia daripada berzina, keluar ketika itu setelah dia mandi, Allah katanya langsung menjadikan bau daripada tahi yang di awaknya tadi menjadikan sebuah misik. Jadi setelahnya mandi, Allah tidak menjadikan badannya itu selalu wangi seperti wanginya misik. Ila akhir hayat, sampai pada akhir hayatnya. Itu diantara keutamaan orang yang Habib Salim tidak salah pernah cerita waktu itu. Itu diantara bersabar atas kemaksiatan. Tapi ya kita manusia bukan malaikat. Malaikat diciptakan karena nafsu ya, kalau ada yang ruku aja malaikat, ada yang sujud aja. Kita manusia bisi nafsu ya. Kayak apa? Makanya manusia ini
Yang menjadi hijab antara manusia dengan Allah itu apa? Nafsu. Yang menjadikan hijab kita dengan Allah itu nafsu. Tidak ada artinya hijab antara hamba dengan Rabb itu kecuali nafsu. Karena malaikat tidak ada hijaban, tidak ada batasan sama Allah, ya kan? Kapan? Tapi kenapa kita manusia ada hijab? Ini menandakan nafsu kita masih besar, ya kan? Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau tidak akan bisa menjadi seorang wali Allah yang dikenal kecuali setelah beliau menjinakkan nafsu-nafsu beliau seperti beliau jinakkan nafsu beliau seperti seperti binatang peliharaan lah istilahnya itu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi hijab antara seorang hamba dengan Allah adalah nafsu. Ya memang artinya nafsu ini la amaratu bisu. Nafsu ini pasti mengajak kita kepada sesuatu yang kejelekan, ya kan? Banyak orang-orang wali itu katanya dia mengatakan aku ini bisa mengenal Allah, aku ini bisa ma'rifat kepada Allah setelah aku menyembelih daripada nafsuku dengan pisau daripada mujahadah. Maksudnya apa? Mereka bisa mendapatkan derajat di sisi Allah ketika mereka bisa mujahadah ini selalu melatih diri di dalam berbuat ketaatan, latihan untuk melatih. Dia karasi, dia berbuat suatu ketaatan, dia paksa, itu namanya mujahadah. Makanya di sini para wali itu mengatakan, aku ini bisa mendapatkan derajat mulia di sisi Allah setelah aku menyembelih nafsuku dengan sikin, pisau daripada mujahadah. Jadi orang-orang wali itu mengatakan orang yang melatih diri selalu ingin dekat kepada Allah sebuah pisau yang bisa menyampaikan dia ke makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semua kita bisi nafsu lah, mungkin kalau kada bisi nafsu ya kada normal pulang ya. Jadi di dalam sini Ibnu Katsir mengatakan bersabarlah diri kamu bersama orang-orang yang selalu mengajak orang ya di dalam berbuat suatu kebaikan atau di jalan Allah yang hanya mereka kehendaki hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya listiqmal liujuin nas. Misalkan dia berbuat kebaikan untuk dilihat orang, beda. Dia berbuat satu kebaikan agar dia dipuji orang, beda lah. Tapi yang mana mereka itu benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan mengajak ke jalan Allah? Di sini Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini ialah ya majlis fikih. Majlis yang mana di sana diajarkan, dipahami tentang mengajarkan halal dan haram, tentang ilmu agama, itu yang dimaksud dengan yang ayat yang berbunyi yad'una rabbahum, orang yang mengajak ke jalan Allah ialah mereka majlis yang di sana diajarkan daripada ilmu agama, itu yang dimaksudlah. Kemudian Wan Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abdullah bin Umar sesungguhnya meriwayatkan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al masjidah, ya, fara'a al majlisaini. Suatu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid dan Rasulullah melihat dua majlis, ya, dua perkumpulan. Ahadul majlisaini yad'una Allah wa yuraghibu ilaih, dan satu majlis yang dilihat oleh Rasulullah orang yang berwirid, orang yang berdoa, bertasbih, khusyuk. Yang satunya majlis yang mana di sana diajarkan tentang ilmu agama, ya. Wal akhar dikatakan adalah ya ta'allamuna fikih wa yu'allim, mereka yang belajar dan mengajar tentang ilmu fikih. Fikih ini artinya pemahaman ilmu agama, itu maknanya fikih. Bukan fikih itu sekedar fikih, ilmu fikih, tidak. Fikih itu artinya pemahaman ilmu agama, itu dimaksud dengan fikih lah. Dan satunya mereka yang belajar akan ilmu fikih di dalam memahami ilmu agama, ya ta'allamuna, mereka yang mengajarkan dan mereka yang belajar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah setelah melihat dua majlis tadi, Rasulullah bersabda, kila al majlisaini alal khair. Ketahuilah wahai sahabatku, keduanya perkumpulan ini adalah majlis yang sangat baik, kata Rasulullah. Akan tetapi ahaduhuma afdal, tapi ketahuilah salah satu daripada yang satunya itu lebih afdal. Apa kata Rasulullah?
yaitu Rasulullah mengatakan minal akhar amma haula yad'unallah, baik mereka yang berwirid, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah terima semua amal ibadahnya atau Allah kabulkan akan hajatnya. Boleh jadi tidak, kata Rasulullah. Dan satunya wa amma haula, kata Rasulullah, ketahuilah mereka yang mana mereka fayata'allamuna, mereka yang belajar, wa yu'allimuna, dan mereka yang mengajarkan kepada mereka tentang ilmu agama kepada orang yang tidak paham, maka wa innama, kata Rasulullah, ketahuilah aku ini buistu, aku diutus ke muka bumi ini mu'alliman, sebagai orang yang menyampaikan, ya, mu'alliman, orang yang mengajarkan, ya. Wa haula afdal, kata Rasulullah, mereka itu afdal. Kemudian apa? Rasulullah mendatangi daripada majlis tadi, hatta jalasa mahum, sehingga Rasulullah duduk bersama mereka. Jadi Rasulullah melihat dua majlis, Rasulullah mengatakan tapi Rasulullah duduk di tempat yang mana di sana diajarkan ilmu agama. Emang artinya ibadah yang luar biasa, artinya di saat kita belajar dan mengajarkan ilmu agama ini luar biasa, luar biasa. Ya, disebutkan di sini Wan Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, ya. Rasulullah bersabda juga, kata Rasulullah, jikalau kalian itu lewat daripada sebuah taman-taman surga, maka kalian singgahlah. Sehingga Rasulullah menamakan sebuah majlis yang mana di sana diajarkan ilmu agama, Rasulullah mengatakannya adalah taman-taman surga. Kalau kalian, kata Rasulullah, lewat daripada taman-taman surga tersebut, hendaknya kalian singgahlah, duduk bersama mereka. Kemudian qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman-taman surga yang ada di dunia ini? Kemudian Rasulullah mengatakan hilaqatuz zikir, dia adalah majlis zikir. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah yaitu yata'allamuna wa yu'allimuna fikih, mereka yang belajar dan mengajarkan ilmu agama. Itu disifati oleh Rasulullah adalah taman-taman surga. Kemudian wa anhu aidon, ya, hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik juga, marfu'an, ya, hadis ini ada marfu, ada sahih, ya, ada ya, innalillahi sajaratul malaikah, sesungguhnya Allah itu mempunyai, ya, para malaikat itu laksana kendaraannya lah, yutlabuna hilqad, yang mana malaikat tadi keliling, ya, keliling mereka semuanya di muka bumi ini, ya, dan mereka mencari daripada di sana majlis yang mana majlis di sana diajarkan tentang ilmu agama. Jikalau para malaikat tadi mendapati daripada majlis di sana yang belajar dan diajarkan ilmu agama, kemudian para malaikat tadi dia turun ke bawah dan turun ke bawah menutup sayapnya, hormat kepada majlis yang mana di sana diajarkan ilmu agama, sehingga malaikat tadi duduk bersama mereka, itu diantaranya. Dan setelah itu malaikat melaporkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin baru dia duduk bersama. Itu setiap hari malaikat itu mengelilingi. Kemudian wan atau rahimahullah taala hilaqatuz zikir, yang dimaksud dengan hilaqatuz zikir di sini hiya majalisul halal wal haram, majlis yang mana diajarkan halal dan haram. Kemudian di sini dikatakan juga ta'rifu kaifa tashtari, bagaimana cara engkau membeli yang sah. Kemudian watabi, cara menjual, ya, tashtari dan menjual yang sah. Wa tusalli, bagaimana cara kamu sholat yang benar. Wa tasum, bagaimana cara kamu puasa yang benar. Wa tahud, dan bagaimana cara kamu haji dan umrah yang benar. Wa tankih, dan bagaimana cara engkau menikah yang benar. Wa tutallik, dan bagaimana cara engkau menceraikan istri kamu yang benar. Wa asbaha jalik, dan serupa demikian itu. Itulah yang dimaksud dengan majalisul zikir. Kemudian wan Abi Darda, wa an Abi Waqdin allazi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid, ya, wan nas ma'ahu iz aqbala salah satu nafar. Ketika Rasulullah, suatu hari Rasulullah ini duduk bersama sahabatnya di dalam masjid, kemudian tiba-tiba datang tiga orang yang tidak dikenal datang, kemudian dan dua orang tadi fa'aqbala isnani ila Rasulullah, kemudian yang satunya dia menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah sedang duduk di dalam masjid bersama sahabat-sahabatnya lah, mengajarkan ilmu agama. Datang tiga orang yang tidak dikenal oleh Rasulullah.
Kemudian dan dua orang tadi dia apa? Dia menghadap kepada Rasulullah, dan satunya lagi ya bala isnani ila Rasulullah wa zahaba wahid, dan satu orang keluar lari. Kemudian yang dua tadi tawaqafa ala Rasulullah, dia stop di hadapan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bersama sahabatnya. Kemudian dan yang satunya apa? Fa'amma ahaduhuma, dan yang dua tadi fara'a furjatan. Yang dua tadi dia masuk ke dalam masjid melihat ada sahabat kan banyak di muka nih, ada tempat kosong. Tempat kosong yang mana tempat kosong di hadapan yang dekat kepada Rasulullah. Akhirnya yang satu tadi masuk dan menduduki tempat yang kosong, dan yang satunya tadi duduk di tempat yang paling belakang, sop yang paling belakang, karena tidak ada lagi tempat yang kosong. Kemudian yang satunya lagi pergi, tidak mau singgah di majlis yang mana Rasulullah di sana ada bersama sahabatnya. Kemudian kata Rasulullah apa? Wa amma salis adbar zahiban falamma faraga, setelah selesai daripada Rasulullah ya menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya tentang masalah ilmu agama, sehingga Rasulullah mengatakan ala ukhbirukum an nafar salasa, wahai sahabat-sahabatku ya, apakah kalian ingin aku beritahu kepada orang yang datang 3 orang di saat kita mengajar tadi? Kemudian para sahabat mengatakan na'am. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah kata Rasulullah, mereka yang datang, yang satunya mereka itu datang ke sini memang mereka itu mengharap hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mencari tempat yang kosong dan dia duduk di sana. Kemudian dan yang satunya lagi kata Rasulullah, yang satunya lagi adalah mereka, yang satunya itu mereka yang punya dia itu orang yang punya rasa malu kepada Allah. Jadi ketika maksudnya dia orang yang satunya tadi orang yang punya malu kepada Allah, sehingga dia tidak mau melewati majlis, dia duduk di belakang bersamanya ya. Para tahu Rasulullah mengatakan tadi kan idza marartum, tapi tetap dia duduklah walaupun dia di belakang. Kata Rasulullah, ketahuilah ini orang yang malu kepada Allah. Allah mengatakan orang yang di saat melewati daripada majlis ilmu, dia tidak hanya lewat saja, dia menghormati, dia duduk mendengarkan. Ini adalah orang yang malu, dan Allah juga malu pada orang-orang seperti ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketahui kata Rasulullah, adapun yang satu, dia adalah orang yang berpaling kepada Allah. Ketahuilah Allah juga berpaling kepada hamba tersebut. Itu diantaranya. Diantaranya apa? Diantaranya orang yang di saat melewati daripada majlis ilmu tidak ada mungkin di hatinya ingin hadir. Mungkin ini alam atau iradillah ta'ala abdu ya, mungkin tanda-tanda Allah berpaling daripada hambanya. Karena dikatakan di antara hamba-hamba ya Allah, di antara tanda-tanda Allah berpaling kepada hambanya itu mereka jarang mau menghadiri daripada majelis yang mana di sana ada manfaatnya tentang ilmu agama, diajarkan tentang masalah-masalah ilmu agama. Itu diantaranya tanda-tandanya Allah berpaling kepada hamba tersebut. Ini ulun menyampaikan apa yang di kitab lah. Kemudian dan juga wan Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu inna Luqmanal Hakim, ya Luqmanul Hakim itu alaihissalam dia berkata li ibnihi kepada anaknya, wasiatnya Luqmanul Hakim itu kepada anaknya, ya bunayya, ya Luqmanul Hakim sebelum dia meninggal dia berwasiat kepada anaknya. Apa wasiatnya Luqmanul Hakim? Alaika bimujalasatil ulama, hendaknya kamu selalu duduk dengan para ulama ya, dan juga wasma ya kalamul hukama, dengarkan daripada kalam-kalam yang bijak. Fa innallaha, ketahuilah kata Luqmanul Hakim, sesungguhnya Allah itu akan menghidupkan al-qalbal mayyit, hati yang mati, binurul hikmah, dengan cahaya daripada hikmah, kama yuhyil arda, seperti Allah menghidupkan daripada al-maitata biwabil qatar, yang mana Allah menghidupkan daripada padang yang tandus, sehingga dengan datangnya air hujan tanah yang tandus tadi menjadi subur. Seperti itulah Allah juga menghidupkan daripada hati-hati manusia. Di antaranya di sini memang artinya rohaniyah kita ini butuh kepada hak lah. Jasad kita juga butuh hak. Kita kebanyakan kita ini memenuhi haknya jasad kita, tapi kita banyak tidak memenuhi haknya rohaniyah kita. Hendaknya kita perhatikan ini. Wallahu a'lam. Kita sekalian sama-sama kita baca Fatihah, kemudian baca doa.
buat Bapak Haji Sugiarto ya, untuk karena beliau ingin melaksanakan daripada ibadah umroh ya bersama istri beliau, dan juga mudah-mudahan beliau mendapatkan umroh yang makbulah ya, dan juga mudah-mudahan dengan berkat umroh tersebut jangan lupa doakan kami semuanya di Madinah, kirim salam kepada Rasulullah juga lah. Al-Fatihah binatis salamah wa sa'adah bidalan ukulil umur fi ta'atillah fi ta'atil Rasulillah wa summal Fatihah binatil umrah al-makbulah al-hadimiyah bikilimiyah soleh ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa lakina asal ghayat min jami'il harat fil hayati badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa afwan inda hisab wa syahadatan indal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.